Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat KSWI? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Amin. Seperti biasa nih Sob, pekan rutin KSWI hadir kembali, nemenin weekend kalian untuk sharing santai seputar masalah dan kehidupan remaja. Bersama aku Dona. Kali ini kita akan membahas mengenai suasana hati atau yang biasa kita sebut dengan mood. Nah, penasaran nggak dengan apa yang akan kita bahas dan bagaimana Islam memandangnya? So, stay tune terus ya Sob. Jangan lupa siapin catatan dan kuota kalian. Ya sarallah Sob. Sobat KSWI yang dirahmati Allah, kalau ngomongin soal kesehatan ya Sob, gak cuman kesehatan fisik aja yang penting untuk dijaga, tapi menjaga kesehatan mental juga penting loh Sob. Karena gangguan mental bisa serius hingga mengakibatkan depresi. Nah, kali ini kita akan bahas nih apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Yap, salah satunya adalah suasana hati atau mood. Menurut Wikipedia, suasana hati atau mood adalah kejadian emosional yang timbul hanya untuk sementara. Munculnya itu berbeda dari emosi ya Sob, karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Pada dasarnya, mood itu terbagi menjadi dua, yaitu suasana hati yang baik atau good mood, dan suasana hati yang buruk atau bad mood. Saat seseorang sedang dalam keadaan bad mood, perasaan yang dirasakan menjadi lebih sulit untuk mengontrol emosi, perasaan tidak karuan, hingga tidak dapat berkonsentrasi saat melakukan aktivitas. Nah, jika bad mood itu hanya muncul sesekali dalam kehidupan seseorang, maka itu masih dianggap wajar ya Sob. Yang perlu kita waspadai ketika bad mood itu muncul berulang kali sehingga bisa masuk ke tahap depresi. Bad mood juga sering terlihat datang secara tiba-tiba, namun sebenarnya tanpa disadari penyebabnya adalah lingkungan sekitar. Meski ada banyak hal yang menyebabkan bad mood, tapi secara umum perasaan ini bisa muncul karena beberapa hal, di antaranya rasa bersalah, penolakan terhadap perbuatan atau perkataan orang, sedang lapar, badan terasa sedang buruk, dan terjebak dalam kesalahan sepele yang menyebalkan. Selain good mood dan bad mood, ada istilah baru loh Sob. Dia itu bikin orang murung, males ngapa-ngapain, gak semangat, dan pikiran kusut. Dialah low mood. Gejala low mood bisa lebih parah loh, seperti tidak mendapatkan kesenangan dari hidup, hilangnya harapan, gak punya gairah hidup, sulit untuk berkonsentrasi, memiliki pemikiran untuk menyakiti diri sendiri, bahkan untuk bunuh diri. Low mood ini biasanya disebabkan oleh faktor eksternal yang bikin sedih, tertekan, atau kecewa. Misalnya nih Sob, kehilangan sesuatu, mikirin beban tugas atau hutang, dan segala hal yang bikin mood jadi buruk. Oh iya Sob, ini ada salah satu contoh kasus yang real terjadi. Nah, kemarin temanku tuh cerita kalau temennya itu tertekan gara-gara terjerat pinjol atau pinjaman online. Nah, ceritanya dia itu sering banget check out barang-barang di online shop. Ngomongnya sih untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, karena penghasilannya itu tidak mencukupi untuk membeli barang-barang tersebut, nekatlah dia ikut pinjol. Dan tahu nggak, yang harusnya total tagihannya itu sebesar 5 juta, jadi 25 juta yang harus dia kembalikan. Bayangkan Sob, otomatis nih ya, dengan beban utang yang ditanggung, jadilah beban pikiran sampai mempengaruhi pekerjaan. Dia sering murung, tidak konsentrasi, sampai-sampai dia itu punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Iya, dengan bunuh diri. Semudah itu ya Sob, mau mengakhiri hidupnya. Nah Sob, kenapa saat ini kebanyakan orang lebih mudah bad mood atau low mood? Salah satunya contoh kasus di atas. Yuk kita coba analisa, apa sih yang menjadi akar masalah sebenarnya? Pertama-tama nih ya, kenapa sih dia kok sering banget check out barang-barang di online shop? Ya tidak lain adalah karena tuntutan hidup hari ini. Mereka sering berpikir kalau orang punya barang A, aku harus juga punya barang A, tanpa melihat itu sebagai kebutuhan atau sebuah keinginan.
Bahkan dia itu menganggap itu sebuah kebahagiaan ketika dia berhasil untuk membelinya. Yang hasilnya demi mewujudkan sebuah kebahagiaan, dia rela hutang karena penghasilannya tidak memenuhinya. Nah, dari sinilah mulai ada beban utang, beban pikiran karena dia terjerat masalah pinjol, yang akhirnya bikin dia jadi lumut, bahkan hampir ke tahap depresi, karena dia memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah, akar masalah yang bikin lumut terletak pada pemenuhan gaya hidup yang menjadi tolak ukur sebuah kebahagiaan. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang hedonisme. Orang itu menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan materi adalah tujuan hidup yang utama. Jadi, dia berbelanja itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Lalu, bagaimana Islam memandang kasus tersebut? Kalau dalam Islam, materi itu bukan menjadi penentu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan diukur dari keridhaan Allah. Artinya, setiap pilihan yang dilakukan pasti akan sesuai dengan perintah dan larangannya Allah. Dia pasti berpikir tuh, kalau aku berbuat seperti ini, misalnya berbelanja yang berlebihan, Allah itu suka nggak ya? Kalau aku utang yang di situ ada riba, Allah itu suka nggak ya? Kalau aku bunuh diri nih, Allah itu suka nggak ya? Nah, jadi buatlah pilihan yang akan dilakukan itu sesuai dengan ketentuannya Allah. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki sob. Sedangkan dalam urusan rizki ini ya, dia sampai hutang gitu ya, karena dirasa rizkinya itu tidak cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Padahal rezeki dalam Islam itu merupakan qada atau ketetapan Allah. Jadi seberapa banyak yang diberikan kepada kita, kita wajib meyakini dan mensyukurinya. Bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita, berarti rizki itu cukup buat kita. Jangan sampai kufur nikmat, apalagi ikutan pinjol yang di dalamnya ada riba, yang sudah jelas Allah tidak suka. Emang sulit ya sob untuk menghindari gangguan mood dengan berbagai faktor hari ini, apalagi milenial zaman now. Ketika temannya punya HP baru, dia pengen beli. Temannya punya mobil baru, dia pengen. Temannya punya baju baru, dia juga pengen. Temannya liburan ke luar negeri, dia juga pengen pergi. Akibatnya, dia akan bad mood atau lumut ketika semua hal tidak bisa terrealisasi. Tuh, milenial zaman now, kebahagiaan diukur dari materi. Kenapa? Ya karena kita hari ini sudah terpengaruhi dari cara berpikirnya sistem yang ada hari ini, yaitu kapitalisme. Sistem ini bikin orang berpandangan kalau hidup di dunia ini hanya untuk meraih materi sebanyak-banyaknya. Jadi gak heran lagi tuh kalau tujuan hidupnya ya hanya materi, materi, dan materi. Materi dijadikan mood booster untuk kebahagiaannya. Tentu saja pemikiran seperti ini tidak terlepas dari dasar terbentuknya kapitalisme sendiri, yaitu memisahkan agama dari kehidupan atau sekuler. Makanya nih sob, output yang dihasilkan pun adalah generasi yang gak paham akan tujuan hidup dan cara menjalankan hidup sebagaimana seorang muslim. Sobat KSWI yang dirahmati Allah, tahu nggak alasan kenapa setiap muslim itu diwajibkan untuk belajar Islam secara sempurna? Agar kita itu paham tujuan hidup kita dan tahu bagaimana cara menjalankan hidup layaknya seorang muslim. Dalam Islam, tujuan kita hidup di dunia itu tidak semata-mata untuk meraih materi saja, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Gak ada deh tujuan lain Allah itu menciptakan kita, seperti firman Allah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Orang yang paham akan ayat tersebut bakalan berupaya agar setiap langkahnya itu bernilai ibadah, tentu saja agar mendapatkan keridhaan dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah? Jadi, apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk menjalankan perintah dan larangan Allah.
Dan pastinya dengan begitu kita itu akan paham banget kalau waktu yang diberikan Allah untuk hidup di dunia ini tuh terbatas. Sedangkan kita itu butuh banyak amal supaya layak buat masuk surga sob. Jadi jelaskan sob, suasana hati atau mood emang sering berubah-ubah, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Gak usah khawatir ya jika sesekali terjadi pada diri kita, karena itu wajar. Kuncinya, kenali apa penyebab yang bikin suasana hati kamu jadi buruk dan segera cari cara buat bangkitin kembali. Jangan sampai terlalu tenggelam dalam suasana hati yang buruk, apalagi sampai menyebabkan gangguan mental. Ingat ya sob, fokus pada tujuan hidup kita di dunia ini sebagai seorang muslim. Pandanglah sebuah kehidupan bahkan kebahagiaan dalam sudut pandang Islam, bukan yang lain. Hanya dengan paham Islamlah generasi milenial saat ini akan mampu untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi, gak ada tuh namanya bad mood, low mood, gara-gara hal yang gak penting. Makanya, yuk ngaji, pahami agamamu, berkah hidupmu. Nah, sampai di sini dulu ya sob sharing kita hari ini. Afwan jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.